warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Oke, alhamdulillah. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah, Pak Mul saya, Pak Mul pripun? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Masih semangat ya, Bu? Ini Alhamdulillah masih dong, Pak. ini masih mengajar atau sedang apa, Bu? Semoga tidak mengganggu Nggih, aktivitas mengajar. nggih mboten. Ini saya sedang ini sih, Pak. Apa namanya? Jeda. Oke, Jeda jeda. pelajaran. Oke. Nggih. Ini sesuai kemarin yang kita komunikasikan sebelum pertemuan ini, Bu. Ini kan Nggih. kemarin Ibu menyampaikan punya tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa khususnya di masalah atribut dan seragam. Nggih. Itu bisa dijelaskan secara gambarannya seperti apa, Bu? Nggih, Pak Mul. Jadi tujuan kita kan memang saya ini nggih mau gelenak-gelenik terkait dengan kegelisahan saya Pak Mul terhadap kondisi di sekolah saya, yaitu pasca pandemi itu untuk kedisiplinan dan kerapian seragam ini memang kurang Pak Mul. Nah tujuannya ya saya ingin anak-anak bisa kembali ke era dulu sebelum pandemi, nggih, bisa seragam dan apa namanya atribut itu lengkap. Ngoten Pak Mul. Lah kondisinya itu kalau sekarang Masya Allah Pak Mul, baju banyak yang setelah aktivitas olahraga atau main kayak gitu bajunya dikeluarkan. Terus kaos kaki tidak sesuai warnanya, ngoten Pak Mul. Oke. Terus nggih ya nemtek kayak gitu ada yang dipasang, ada yang tidak. Ngoten Pak Mul kondisinya. Oke, ini berarti dampak dari pandemi seperti itu juga ya, Bu. Selain untuk pembelajaran, Nggih, ternyata kedisiplinan di siswa juga seperti itu. Nah, dari nggih Pak. skala 1 sampai 10, Bu, kira-kira posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan itu di skala nomor berapa, Bu? Kalau untuk tujuan Halo, Bu. Halo, Bu Rabita. jaringan saya jadi ngapunten. Pak Parti masuk malah tadi. Sudah Udah, sampun. Lanjut. Niki diulangi ya apa saya menurut, Pak? Pak Parti masuk, sinyalnya Bu Rabita hilang. Nanti dipotong men, enggak dipotong ya. apa-apa mungkin Nanti nggih biar natural aja sih Pak. nggih, Kalau tadi saya di kira. lanjut Bu di skala nggih. Mohon maaf grogi Pak. Ya, Pak Parti untuk sinyalnya sampai ikut grogi tadi Pak Parti masuk. Monggo Bu Rabita dilanjut, Bu. kalau untuk skalanya nggih, skalanya memang kalau untuk anak perempuan sih alhamdulillah sudah tertib lah Pak. Nggih. Tapi untuk yang laki-laki ini memang eh, walaupun mungkin tidak sebagian besar tetapi hampir ya 30% ngoten nggih. Kalau untuk skala saat ini sekitar 5 lah untuk mencapai tujuan ke 10 itu saya posisinya, Pak. Oke. Nah, ini kita coba identifikasi bersama ya, Bu. Nanti agar Nggih. masalah ini bisa dari Bu Revita nanti dengan tim di sana bisa mengatasi masalah ini. Nah, kira-kira Iya. kekuatan yang Ibu Revita punya untuk mengatasi masalah ini menurut identifikasi dari Bu Revita seperti apa, Bu? Nggih, kalau untuk kekuatannya sih Pak, saya ini nggih berpositif thinking alhamdulillah untuk semua guru itu sudah sudah mau lah ibaratnya sudah mau membantu. Sebagian besar guru mau membantu untuk terus mengingatkan anak-anak. Itu kekuatan yang insya Allah kalau semua guru bisa berkolaborasi, nggih, bukan hanya pihak kesiswaan ataupun wali kelas, insya Allah bisa lah goal ini menjadi 10 ke skala 10 Pak Mul. Oke, udah bagus sekali ya, Bu, berarti. Nah, kira-kira adakah peluang lain, Nggih. Bu? Peluang lain atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat lagi untuk mengatasi hal ini apa aja, Bu? Kalau untuk mengatasi hal ini sih Pak, saya melihat alhamdulillah juga orang tua nggih Pak, Oh, dari karena orang tua. di kita kan untuk kondisi anak-anak kan memang menengah lah nggih, anak menengah. Jadi untuk komunikasi dengan orang tua ketika memang anaknya seperti misal nemtek yang Nggih. belum terpasang atau seragam yang sudah terlalu kecilan seperti itu, saya kira kok
akan lebih mudah dibanding sekolah negeri nggih, mungkin yang notabene nggih atau pinggiran yang notabene mungkin dari ekonomi orang tuanya menengah ke bawah. Alhamdulillah sih itu sih peluang-peluang apa nggih Pak, kemungkinan peluang dari memungkinkan untuk program saya canangkan Oke, berarti support dari teman-teman di sana atau guru di sana Nggih. udah luar biasa. Yang kedua, peluang kemungkinan untuk menggandeng orang tua untuk meningkatkan Iya. hal tersebut juga supportnya luar biasa. Nah, lalu berikutnya menurut Bu Revita yang dari hasil identifikasi Bu Revita itu hambatan yang selama ini muncul itu dari mana saja Bu? Atau apa saja Bu? Iya Pak. Kalau ini sih Pak, kalau untuk hambatannya yaitu anak-anak usia SMP itu kan dikasih tahu sekarang nanti 5 menit kemudian lupa gitu. Atau tidak ya ikut-ikutan inilah, masih pengen ikut-ikutan. Kakak kelasnya aja seperti itu, seperti itu, atau lah sumu atau gimana. Mungkin hambatannya lebih ke memotivasi mereka gitu. Perlu adanya motivasi yang lebih untuk mereka, dan kita tidak boleh capek untuk selalu, ibaratnya kalau dalam bahasa Jawanya nggak boleh jueh untuk terus memberi afirmasi positif ke mereka Pak. Nah, dari tantangan tersebut, nah alternatif pemecahan masalah atau solusi yang Ibu lakukan selama ini seperti apa, Bu? Ya, kalau untuk rencana kedepannya nih Pak, untuk rencana mengurai masalah ini sih Pak, saya yang pertama berpikir kok ini Pak, tadi kan alhamdulillah guru-guru sudah sadar juga nih, tetapi kan sadar kalau belum tertulis atau belum terprogram itu nanti langkahnya tidak sama. Nah, saya rencananya yang pertama itu menggandeng kesiswaan Pak, untuk membuat program, artinya bersama dengan kesiswaan, bersama dengan guru-guru, program bagaimana sih untuk kita sama-sama ketika ada anak-anak yang belum rapi ataupun belum tertib lah dalam kedisiplinan seragam. Jadi biar penanganannya sama, dan kita kan juga sudah menerapkan budaya positif nggih, di mana ya agar semua guru juga bisa saling belajar, memberi arahan kepada anak-anak itu bukan lagi dengan hukuman ataupun dengan ini nggih, punishment seperti itu. Jadi piye caranya memunculkan kesadaran diri anak itu sih Pak, rencananya menggandeng kesiswaan dan guru. Kemudian yang kedua untuk memunculkan rasa biar mereka itu sadar, oh aku ki ternyata anak yang rapi itu seperti ini, atau seorang pelajar itu harusnya seperti ini. Saya itu berencana ini Pak, menambah afirmasi. Kan kita juga butuh afirmasi positif tulisan-tulisan atau poster afirmasi gitu ya. Poster misalnya kayak anak yang gambar yang seragamnya sesuai seperti itu, pendapat mereka seperti apa. Terus kalau hanya afirmasi kok kayaknya juga kurang ya Pak Mul ya. Saya itu kok rencana lagi ini Pak Mul, dari mereka juga untuk mereka. Jadi kayak melibatkan sesama teman mereka. Mungkin ketika ada anak yang melanggar ataupun belum sesuai, selain dengan ibaratnya kita guru melakukan segitiga restitusi, rencananya pengen anak-anak juga melakukan ini sih Pak. Temannya juga bisa saling belajar, artinya memberi contoh. Jadi kayak ada agen, ibaratnya ketika ada yang melanggar itu, ataupun bisa saling check and recheck sebelum pelajaran, misalnya coba dilihat teman-temanmu itu gimana, sudah rapi atau belum, mana yang kurang. Jadi antar sesama mereka itu saling check and recheck gitu. Itu sama ini Pak Mul, satu lagi saya baru kepikiran nih, orang tua Pak Mul, melibatkan orang tua. Mungkin komunikasi orang tua juga penting. Oke, luar biasa sekali Bu alternatif rencana aksi yang telah Ibu susun atau coba lakukan. Itu tadi saya catat ada dengan orang tua, dengan kesiswaan dan guru, terus ada poster afirmasi dan dengan anak, dari anak
untuk anak, saling mengingatkan dan Nggih. menjaga. Nah, menurut Ibu dari beberapa rencana aksi itu yang Ibu prioritaskan itu rencana yang mana, Bu? Kalau saya sih harapannya ini Pak, semua yang pertama nggih, Nggih. prioritasnya adalah guru dan siswa Pak. Maksudnya artinya mereka itu guru harus bisa semua kompak, serentak, bisa ibaratnya sesuai dengan kita ya serentak kerapian kayak gitu, membantu menegakkan kerapian kedisiplinan dan sesama teman antar teman, jadi penilaiannya walaupun tidak kayak kalau kita KPM gitu, tapi cek and recheck antar teman ini terus tambah inilah, itu prioritas saya Pak. Karena biasanya kalau anak-anak kan gitu ya Pak, maksudnya anak-anak itu kalau sama sesama teman itu lebih masuk kayak tutor sebaya gitu kan. Okay. Nah, ini Ibu targetkan dalam jangka waktu berapa, Bu? Kira-kira, Bu? Kalau untuk target memang ini sebenarnya sudah saya sedikit jamil guru-guru sih, tetapi memang belum bilang secara resmi. Kalau untuk target 3 bulan lah Pak, ibaratnya setelah pasca tengah semester ini, pasca tengah semester itu bisa setidaknya ada peningkatan yang signifikan. Mungkin kalau 100% ya masih ini artinya terus tetap berlanjut. Terkadang yang anak yang ini sudah sembuh malah ada tumbuh lagi kan, kita itu rencananya ya itu 3 bulan lah ibaratnya mencapai angka 90% anak-anak bisa. 90% ya tingkat kebersihannya, takdirnya seperti itu. Nah, mestikan dalam pelaksanaan nanti tentu ada hambatan dan rintangan, Bu. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Kalau untuk apa ya Pak? Kalau untuk ya hambatan rintangan mungkin ada anak-anak yang kurang ini. Tadi karena ini maklum di ruang kerja. Untuk hambatannya sih kalau misalnya menghadapi tidak apa ya, ada hal-hal yang mungkin belum ini, saya berencana ya harus segera ini Pak, mengkomunikasikan dengan mungkin diskusi dengan kepala sekolah ya, artinya meminta apa ya, meminta kayak walaupun saya sudah menyiapkan sih, maksudnya plan yang lain, tetapi tetap harus komunikasi dengan pihak kesiswaan dan kepala sekolah. Saya kira seperti itu Pak Mul. Oke, berarti nanti harus ada saling rasa tanggung jawab di akhirnya ya Bu, pertanggungjawaban dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan atau programkan ini. Nah, sekarang terus untuk menjaga tanggung jawab bersama itu, untuk menjaga komitmen itu yang akan Ibu lakukan seperti apa, Bu? Kalau untuk komitmen yang akan saya lakukan sudah mulai ini Pak Mul. Itu kan tadi baru rencana komitmen saya ya langsung membicarakan kepada kepala sekolah tentunya, kemudian ini segera menghubungi tim kesiswaan dan guru-guru, artinya di dalam rapat nanti saya menyampaikan itu, melihat keprihatinan tersebut dan tidak lupa sosialisasi ke anak-anak. Untuk komitmen saya. Ya, ada tambahan berarti anak juga ke orang tua ya Bu, yang tadi di depan udah Ibu lakukan atau sebutkan tadi. Nah, ya, himbau apa nih Pak? Ajakan ke orang tua untuk ya saling cek and recheck atribut anak-anak. Oke, berarti saya garis bawahi Bu, untuk rencana aksi berikutnya untuk menjaga komitmennya tentu Ibu tadi satu menggandeng jelas mohon izin atau dari kepala sekolah untuk melakukan program ini agar berhasil, serta untuk mengajak komitmen bersama antara guru, siswa dan orang tua. Nah, insya Allah saya yakin dari yang akan Ibu Revita lakukan ini program yang luar biasa untuk membuat perubahan yang menjadi lebih baik lagi. Tentu itu butuh apa ya Bu, sekali lagi dukungan
dan kesiapan dari Iya, teman-teman di sana semua nanti. Nah, untuk itu nggih, perlu tanggung jawab yang nggih. diambil untuk komitmen bersama. Nah, terus Iya, nggih. ini semoga sekali lagi perubahan positif yang akan Ibu Revita lakukan ini berhasil Bu, saya doakan. Dan Amin tadi Pak Mul, udah pangestune. luar biasa sekali yang Ibu ungkapkan dari hasil identifikasi, terus tujuan yang pengen dicapai, terus rencana aksi yang udah Ibu buat, serta sampai pengambilan komitmen bersama yang akan Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali. Dan tetap Nggih. semangat Bu untuk Iya melakukan Pak Mul. perubahan. Semoga kita semua Iya, bisa membawa perubahan dimanapun kita berada, khususnya kita sebagai seorang guru, perubahan yang baik terhadap peserta didik kita dan lingkungan kita. amin Pak Amin. Mul. Oke. Nggih, terima kasih Pak Mul. Saya juga mengucapkan terima kasih nggih Pak Mul, Oke, sudah sama-sama. mendengarkan unek-unek saya. Dan apa ya, tanpa terasa saya memunculkan ide-ide dari ibaratnya, walaupun mungkin dengan bercerita itu saya menjadi lebih lega ngoten Pak Mul. Oke, Artinya sama. lega dan ada sisi lagi kreativitasnya itu jadi malah muncul ngoten. Oke. Nggih. Nah, harapannya munculnya itu dari kesadaran atau hasil identifikasi Ibu sendiri yang Nggih. Ibu Iya, rasakan, terus akhirnya ada nggih Pak Mul. lingkungan di sana seperti apa. Ya, berharap juga Nggih. sekali lagi semoga yang akan Ibu lakukan ini berhasil. Dan mungkin dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir tentu saya ada kurangnya, mungkin pertanyaan saya agak yang ada yang menyinggung ke Ibu, saya mohon maaf ya Bu. Boten Pak Ini Mul, terima semata-mata untuk kasih. perubahan kebaikan kita bersama. Ngoten, terima kasih, sehat, Nggih. salam sehat dan bahagia. Nggih Pak Ya, Mul. terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak. dilanjut apa di stop dulu Bu? Tak stop saja ya, udah berhasil. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Waalaikumsalam Mul. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Nggih. Revita. Nggih. Pak Mul kayaknya berseri-seri. Oke. Apakah ada sesuatu yang membuat Pak Mul bahagia ini sepertinya hari ini? Alhamdulillah, ini tadi pagi dapat kabar anak saya yang juara 1 Bu, dari tim sepak Masya bola Allah. sekolah kita masuk ke nasional Piala Menpora, dapat juara 1 membawa nama baik sekolah, itu luar biasa. Alhamdulillah prestasi Tim dari atau sekolah. peranak Pak Mul? Tim kita mewakili Jateng dan salah satu anak kita itu masuk sebagai Tim pemain tersebut. sebagai tim tersebut nih. Wah, Masya Allah Pak Mul. Semoga apa prestasinya juga tertular ke teman-teman yang lain nih Pak Amin, Mul. amin, amin. Nggih, Pak Mul, untuk hari ini saya ingin ini sih menanyakan terkait dengan kemarin nggih Pak Mul yang pernah Pak Mul sampaikan, sanjani Pak Mul mau ngobrol nih terkait apa Pak Mul yang kemarin? Nah, kemarin itu yang pengen saya diskusikan atau saya unek-unek saya sampaikan ke Bu Revita ini berkaitan dengan komunitas belajar yang berjalan di sekolah saya, Bu. Itu. Oh, nggih. Oh, komunitas belajar guru-guru nggih Pak Ya, Mul. untuk guru nggih, teman-teman. Nggih. Tapi alhamdulillah maksudnya sudah berjalan atau baru program jenengan mau mencana Pak Mul itu? Nah, ini alhamdulillah udah berjalan, Bu. Sebenarnya sejak pandemi kemarin, karena kan kita butuh penyesuaian dari awal pandemi itu kan, penguasaan teknologi dari teman-teman itu banyak yang belum bisa. Terus saya mulai merilis bagaimana membuat yang dulu istilahnya hanya MGMP, belum ada muncul istilah komunitas belajar ya, Bu. Cuman Ya, kami rasa itu belum nggih. efektif, dan ini rencana pengen mengefektifkan lagi atau menghidupkan lagi biar lebih efektif, Bu. Oh, oke. Berarti tujuan jenengan itu nih Pak, biar Iya. komunitas belajar itu bisa lebih efektif dan dampaknya juga nanti ke anak juga ya Pak Oke, Mul. iya. Nah, Kak, ini Pak Mul. Ya, alhamdulillah berarti sudah bagus ya, sudah ada komunitas belajar di sekolah. Nah, untuk ini Pak Mul, kalau melihat apa nih, kalau dalam skala keberhasilannya, melihat komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Mul ini, Pak Mul rasa kira-kira skalanya angka berapa Pak Mul? Kalau Posisi Pak Mul saat ini. kalau dari Ya kan? angka 1 sampai 10 saya rasa masih di angka 7, Bu. Masih berada di Angka angka 7 Pak 7 Mul. tersebut. Oke. Ya, alhamdulillah berarti kurang ini nggih Pak Mul, kurang sedikit lagi Oke. untuk mencapai angka 10.
dan kondisinya alhamdulillah bisa semua gitu Pak Mul, bisa hadir semua teman-teman. Nah, ini kendalanya seperti ini Bu, kurang sempurnanya yang kita lakukan di sini itu sebenarnya kan udah kita jadwalkan tiap hari Nggih, Sabtu Bu. Kita tiap hari nggih. Sabtu dalam 1 bulan itu 2 kali, di Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga. Cuman karena kendala beberapa itu, khususnya satu yang pertama itu dari guru GTT yang hari Sabtu kan mereka libur, nah itu tidak bisa hadir, padahal kan Nggih. sebenarnya program ini untuk semuanya. Nah, kita mohon maaf kondisi sekolah swasta dan tidak mungkin menambah honor hanya karena untuk pelatihan. Itu Nggih. selama ini di hari Sabtu itu belum semua guru bisa masuk untuk kegiatan ini Bu, sehingga kan dalam dampak yang pengen kita capai itu belum tercapai secara sempurna seperti itu. Oh, nggih, berarti itu ibaratnya tantangan lah nggih Pak Mul, Tantangan tantangan ya. untuk komunitas belajar Pak Mul. Nah, Pak Mul, kalau menurut Pak Mul sih kan itu kita sudah lihat tantangannya. Tetap sudah ada ini nggih Pak. Apalagi jenengan tadi sudah menyampaikan di skala 7. Kalau Pak Mul lihat apa sih ibaratnya kekuatan apa yang sudah dimiliki Pak Mul untuk mengatasi masalah ini? Maksudnya masalah yang jenengan sampaikan tadi. Artinya sudah kalau sudah di angka 7 kan insya Allah sudah banyak nih yang Oke. jenengan lakukan. Oke, untuk mengatasi hal ini, kira-kira peluang atau kekuatan yang kita miliki sebenarnya dari sekolahan kami sendiri kan, dari tenaga guru dan teman-teman yang ada di sini itu udah ada satu yang ada sebagai pengajar praktik, sudah ada yang sebagai guru penggerak, ada yang sebagai asesor, dan ada guru pembimbing khusus. Itu sebenarnya kan udah lengkap untuk saling menularkan materi di komunitas belajar kita ya Bu. Itu peluang yang kita miliki yang bisa kembangkan sebenarnya dari situ. Dan kita pun untuk masalah materinya tidak hanya dari tim kurikulum, tapi juga tadi beberapa guru yang sudah bergerak di sana. Serta selain itu sebenarnya sudah pernah saya cobakan Bu, untuk mengatasi hal ini kan kita ganti di hari Kamis juga, kita tambahkan di hari Kamis. Cuman di hari Kamis itu pas saat jam pramuka. Nah, yang menjadi tantangan atau hambatan kami di saat jam pramuka ini sebenarnya jamnya yang kurang panjang Bu, mohon maaf. Durasi untuk pelatihannya atau penularan penyampaian ilmu ini, diseminasinya itu terbatas waktu, hanya 2 jam pelajaran atau sekitar hanya 1 jam. Sebenarnya kan yang pengen kita kuatkan lagi tadi di hari Sabtu tadi Bu, cuman kita alternatif kita alihkan tambahan di hari Kamis. Itu tetap karena durasi waktu dan masih ada anak yang harus kita Ya, kita jaga. dampingi nggih Pak. Nah, kita dampingi, itu masih ada gangguan di situ Bu. Ya, Nggih. seperti itu Bu. Nggih. Kalau saya nggih untuk melihat ini nggih langkahnya Pak Mul sih alhamdulillah sudah ini nggih, Pak Mul sudah ibaratnya berusaha dengan sekuat tenaga, ibaratnya sudah baguslah langkahnya Pak Mul. Nah, Pak Mul kalau tadi kan sudah jenengan sampaikan beberapa hambatan kemudian dan peluangnya dari Pak Mul sendiri. Nah, sekarang Pak Mul dari hal-hal yang sudah Pak Mul sampaikan kira-kira mau ada rencana untuk rencana aksi ke depan agar komunitas belajarnya itu bisa lebih efektif seperti apa Pak Mul untuk mencapai tujuan ini Pak Mul? Ini menurut saya gini Bu, ini kan mungkin kalau kita hanya membuat program tanpa adanya sebuah kekuatan atau program payung hukum yang mendasari kita untuk melakukan program itu, mungkin teman-teman pun enggan melaksanakan ini, cuman dapat ilmu dan tidak ada dampaknya seperti yang lain, itu tambahan-tambahan lain atau apapun, itu mungkin kurang kuat ya Bu. Nah, ini rencana aksi saya untuk mengatasi hal tersebut atau sekaligus solusi yang mungkin pengen saya lakukan Bu. Ini bisa mungkin kegiatan ini dibuatkan SK Bu, SK dari kepala sekolah atau bahkan dari yayasan gitu, agar nanti emang ini perintah dari sekolah atau perintah dari yayasan. Mungkin awalnya sedikit ada keterpaksaan ya Bu, karena ini di SK kan gitu. Mungkin ini pikiran yang saya muncul di sini Bu. Nanti semoga ini bisa dilakukan dan tujuannya kan baik untuk memperkuat kegiatan ini biar lebih lancar. Itu yang pertama, coba kita SK kan. Yang kedua mungkin yang akan saya lakukan bisa menggandeng pemateri dari luar Bu. Jadi nanti kekuatan kalau ada pemateri dari luar
kita pun untuk mengundang tadi, menggerakkan guru-guru yang GTT tadi kan bisa dengan undangan resmi dari sekolah. Oh, ini ada kegiatan IHT atau workshop dari sekolah, itu harus wajib hadir semua, itu bisa dilakukan seperti itu. Itu dua alternatif ini yang pengen saya rencanakan Bu untuk kedepannya agar kegiatan ini berjalan lebih efektif lagi. Oh, ngoten nggih Pak Mul. Berarti nggih dasar hukum nggih, payung hukum biar mereka bisa lebih ya istilah kata kadang kan dipaksa dulu baru kita harus terpaksa bergerak dulu untuk menggerakkan ngoten nggih Pak. Nah, nggih saya bisa menangkap rencana panjenengan Pak Mul. Dan kalau saya boleh tahu Pak Mul, kan dari rencana yang jenengan paparkan, untuk prioritas rencana prioritas jenengan apa nih Pak Mul? Maksudnya kan tadi ada gambaran tadi, ada yang jenengan tadi menyampaikan kalau hari Kamis mengupayakan penambahan hari, kemudian ada rencana terus kemudian SK kemudian menggandeng pemateri. Nah, prioritas terdekatnya apa dulu Pak Mul ini? Nah, prioritas terdekat jelas tadi Bu, membuat SK Bu. SK mungkin sekaligus nanti dari SK itu kita jadwalkan sekaligus Bu. Jadi nanti udah pasti planningnya selama 1 semester itu seperti apa, sama setahun itu seperti apa, kita tuangkan dalam lampiran SK sekalian Bu. Jadi nanti kan dengan adanya SK pun kita kan jelas yang pertama dikomunikasi dengan yayasan ataupun kepala sekolah Bu untuk melakukan program ini. Dari situ kan kita tentu dapat izin resmi, dan untuk penyelenggaranya pun kita legal bahwa itu dijadwalkan secara rutin dari sekolah. Nah, mungkin itu prioritas pertama yang ingin saya lakukan, serta nanti akan mendata Bu berikutnya untuk pemateri-pemateri. Dari hasil kita coba buat analisis kira-kira kebutuhan teman-teman di sini untuk peningkatan pengembangan diri itu di bidang apa. Nanti akan kita carikan pemateri dari luar yang relevan atau sesuai kebutuhan dari teman-teman. Seperti itu Bu. Oh, gitu. Berarti ini gitu Pak Mul, jenengan juga mendata ini tadi berbasis data teman-teman butuhnya apa. Jadi nggih lebih biar menarik lagi juga nggih. Bagus Pak Mul, apa namanya ide-ide jenengan. Nah, untuk ini tadi kan sudah berjalan nggih Pak Mul. Nah, harapan dari Pak Mul ini program jenengan itu bisa sampai di skala berapa, dan kira-kira itu dalam jangka berapa lama ibaratnya jenengan bisa tadi mengefektifkan menggerakkan teman-teman untuk ikut. Mungkin sebagian besar lah gitu. Kalau untuk 100% kan kadang ada yang izin atau apa. Jangka waktunya nanti kita coba buatkan target di awal pertama itu 3 bulan pertama atau setengah semester nih Bu, setengah semester. Terus nanti kita evaluasi bagaimana jalannya. Berikutnya nanti dari hasil evaluasi pertama itu target kedua di 1 semester pertama ini semoga bisa berjalan lancar semuanya Bu. Itu target kami Bu. Nah, serta nanti harapannya dari situ kita bahkan dapat masukan mungkin selain dari saya sendiri juga dari teman-teman yang lain Bu. Karena kan kita tidak hanya dengan kepala sekolah tadi, dengan teman-teman yang kita gerakkan dalam komunitas ini mungkin ada perubahan dari kegiatan yang telah kita buatkan dalam SK itu, nanti kedepannya selama 3 bulan berikutnya akan seperti apa itu akan kita rencanakan di sana Bu. Jadi planning kita 3 bulan pertama semoga program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai tujuan kita yang kita sepakati di awal tadi Bu. Nah, Pak Mul kan itu tadi ibaratnya kayak targetnya, bukan target ya, planning lah. Kalau untuk Pak Mul sendiri mengukur ibaratnya, saya pengen tahu kalau menurut Pak Mul keberhasilan dari programnya Pak Mul ini kira-kira diukur ibaratnya kayak bagaimana Pak Mul bisa mengukur kalau saya sudah berhasil nih menjalankan program ini. Nah, ini ukuran keberhasilan yang pengen saya capai tadi kan di awal 3 bulan pertama. Mungkin dari yang pertama dari tingkat kehadiran Bu. Dari masalah awal saya tadi kan tingkat kehadiran guru yang belum bisa 100%, anggap masih 70% tadi. Kenapa diangkat 7 itu yang pertama itu. Dan yang kedua nanti
kita kan akan melakukan juga supervisi. Nah, harapannya dari kegiatan komunitas belajar ini nanti bisa meningkatkan kemampuan atau kualitas pembelajaran yang teman-teman lakukan, baik pemanfaatan media ataupun dengan model pembelajaran yang bervariasi. Itu harapannya bisa meningkat dan itu akan kita ukur saat melakukan supervisi tindakan kelas seperti itu, Bu. Oh, ngoten, Pak Mul. Ya. Lah untuk yang melakukan supervisi sinten Pak Mul rencana? Nah, jelas kita menggandeng, Bu, di sekolah kami selain nanti dari kepala sekolah, kita juga ada tim pengembang, Bu, atau tim apa itu PKB, kegiatan pengembangan berkelanjutan dari guru-guru itu kita bentuk seperti itu. Nah, ini mungkin dari DSK tadi kita lampirkan juga nanti tim pengembang yang masuk di situ siapa dan nanti yang akan melakukan supervisi atau apa itu pengukuran keberhasilan ini dari tim mana itu kita cantumkan juga di SK tadi, Bu. Oke. Seperti itu, Bu. Wah, jos Pak Mul ide-idenya Pak Mul. Apa namanya? Sudah ini ya banyak gambaran yang disampaikan oleh Pak Mul. Nah, untuk berikutnya Pak Mul, untuk komitmen Pak Mul sendiri setelah ini apa Pak Mul? Nah, oke, komitmen tentu, Bu, kita kan tidak bisa bergerak sendiri, kita harus tadi menggandeng dari pihak kepala sekolah, pihak yayasan dan semua teman-teman itu kita ajak berkomitmen bersama, Bu, untuk melaksanakan apa yang sudah di SK-kan di situ. Di situ kan nanti di sebuah SK tentu ada tupoksi dan apa yang harus dipenuhi itu harus kita buat komitmen bersama sesuai yang tercantum di SK tersebut. Karena endingnya kan kita untuk perbaikan pengembangan diri guru dan layanan kita ke anak-anak, Bu. Dengan layanan seperti itu harapannya kan karena kita sekolah swasta nanti banyak siswa juga atau orang tua yang tertarik menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah kita seperti itu, Bu. Iya, berarti itu sekaligus ini nggih Pak Mul. Tidak lanjut jenengan, tidak lanjut ibaratnya setelah coaching ini jenengan tadi akan membuat tim apa? Tim pengembang PKBM. Iya, barakallah Pak Mul. Ide-ide kreatifnya sudah keluar, ibaratnya sudah ini nggih terlihat sekali. Semoga lancar Pak Mul. Amin, Bu. Terima kasih mohon doanya, Bu. Nggih, karena memang gitu tadi nggih Pak, memang penting sekali sekarang komunitas belajar nggih Pak Mul. Semoga apa yang telah Pak Mul lakukan ini dinilai ibadah oleh Allah dan membawa kebaikan untuk anak-anak Pak Mul sendiri, sekolah dan tentunya untuk Indonesia. Amin. Oke, terima kasih sekali, Bu. Ini dari mohon maaf curhatan saya hari ini nggih, Bu, dari unek-unek yang pengen saya utarakan sehingga akhirnya di sini tadi di komunikasi kita ini akan muncul ide-ide untuk yang rencana ke depan yang akan kita lakukan atau rencana aksi atau akhirnya harus kita lakukan komitmen seperti apa udah tergali di sini. Mengucapkan terima kasih sekali, Bu, atas bantuannya atau coachingnya dari Ibu. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk diri Ibu juga. Amin. Amin Pak Mul. Ini saya yakin Pak Mul pasti bisa dan kita mungkin bisa kembali lagi ketemu 3 bulan kemudian ya Pak. Kita maksudnya biar bisa kita juga saling belajar ya Pak Mul, bisa tahu sampai mana progresnya. Pak Mul, terima kasih dan mohon maaf apabila saya bertanya-tanya mungkin ada yang kok agak mungkin kurang berkenan bagi Pak Mul. Terima kasih untuk diskusinya lah, diskusinya untuk siang hari ini. Assalamualaikum Pak Mul. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Salam hebat Pak Mul. Oke. Tak matikan dulu.